Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, mari kesehatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk belajar, memahami ilmu-ilmu Allah. Semoga hidup kita bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua saja yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis untuk kelas 10 keagamaan. Materinya adalah ada dua buku, Al-Quran Hadis bagian tafsir dan ada Al-Quran Hadis bagian hadis. Al-Quran Hadis bagian tafsir ini sumbernya adalah dari ayat Al-Quran, sedangkan Al-Quran Hadis yang bagian hadis adalah dari hadis-hadis Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babnya sama, pembahasannya sama. Ada beberapa pembahasan di kelas 10 ini. Ada bab 1 tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Bab 2 taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bab 3 berbakti kepada kedua orang tua. Bab 4 semangat menuntut ilmu dan menghormati guru. Ini semester ganjil atau semester genapnya. Bab 5 ikhlas dalam beribadah. Bab 6 disiplin dan etos kerja. Bab 7 tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Serta bab 8 berkompetisi dalam kebaikan. Ada 8 bab dalam 1 tahun yang akan kita pelajari, 2 buku tafsir dan hadis. Untuk hari ini kita memahami sama-sama bab 1 ya, tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini kita diajak memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk peta konsepnya ada banyak ya, bersumber dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini ada coba kita perhatikan materinya. Langsung saja ya. Nah, ini bab 1 kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peta konsepnya ini. Nah, kita besarkan. Ayat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah ada di dalam Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 65 sampai 70, Quran surah Yasin surah 36 ayat 38 sampai 40, Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 12, dan Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 30. Dari beberapa ayat ini nanti kita diajak membaca ayat dengan tartil, mengartikan kosakata dan menerjemahkan ayat, menganalisis kandungan ayat untuk menemukan makna yang tersirat dari penciptaan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari mengidentifikasi tanda-tanda kebesaran Allah dan tujuan dibalik penciptaan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai dari Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 65 sampai 70. Besarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Kita ulangi.
Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun wa awha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Shadaqallahul azim. Lumayan panjang ya, jadi An-Nahl mulai dari ayat 65 sampai dengan ayat 70. Jadi bisa kalian baca berulang-ulang supaya lancar dan tartil. Jadi ayat-ayat ini merupakan ayat yang membahas tentang kebesaran atau kemahabesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada beberapa kosakata yang dijelaskan maknanya, artinya farthin, ini artinya tahi atau kotoran. Al-a'nabu, ini anggur. Fasluki, maka tempuhlah. Arodalil umur yang paling lemah ya. Ini beberapa kata yang dianggap perlu untuk diberi penjelasan maknanya. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wallahu utawi Allah anzala iku nurunake sapa Allah minas samai saking langit, nurunake ma'an ing banyu. Fa ahya mengko nuli nguripake sapa Allah bihi kelawan ma al ardo ing bumi ba'da mautiha ing dalem sawise matine al ard. Allah iku wis nurunke banyu saka langit ya, banyu langit.
Ora lagu loh ya. Bukannya judul lagu, tapi ini Allah menurunkan hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah hidupkan bumi yang tadinya sudah mati, kering, tandus, ditanami tidak hidup. Setelah adanya hujan, Allah hidupkan itu bumi. Berbagai tumbuhan tumbuh dengan subur. Inna fi dzalika sak temene iku ing dalem mengkono-mengkono anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha la ayatan yaktine ana tandha kekuasaan li qaumin kedue kaum yasmauna kang padha gelem ngrungokake sapa kaum. Di dalam proses Allah menurunkan hujan, kemudian dengan air hujan itu Allah hidupkan bumi, itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa inna lakum lan teman setune iku kedhe sira kabeh fil an'ami ing dalem raja kaya la ibratan apa yektine ana ibrah pelajaran tulodo. Nuski ngombeni sapa ingsun kum sira kabeh mimma saking barang fi putunihi kang ing dalem pira-pira wetenge al-an'am mimbaini farthin saking ing dalem antarane tai wadamin lan getih labanan ing susu kholison kang murni sainggon kang gumblender tegese mudah ditelan lisyaribina tertentu pira-pira wong kang ngombe. Tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang kedua ada di dalam binatang ternak. Di dalam binatang ternak itu, dari binatang ternak itu, dari dalam perut binatang ternak itu Allah munculkan susu segar yang enak diminum bagi siapapun yang meminumnya. Padahal susu yang segar itu diproses di antara tai dan darah, kotoran binatang tersebut dan darahnya. Dari kedua benda, kedua barang yang kotor, muncullah air susu yang jernih, yang bersih, yang segar dan enak diminum. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa min thamaratin nakhili lan saking pira-pira woh-wohe apa kurma wal a'nabi lan pira-pira anggur tattakhiduna padha gawe sira kabeh minhu saking thamaratin nakhli wal a'nab sakaron ing minuman kang mendemi warizkon lan rizki hasanan kang bagus. Inna fi dzalika temen sedherek iku ing dalem mengkono-mengkono thamaratin nakhil wal anab sak teruse la ayatan yektine ana tanda kekuasaan liqaumin, tanda kekuasaan Allah liqaumin tertentu kaum yakiluna kang padha duwe akal sapa kaum. Jadi ayat yang ketiga ini menjelaskan kekuasaan Allah bahwa di dalam buah kurma dan anggur itu terdapat atau bisa dibuat minuman yang memabukkan, tetapi juga terdapat rezeki yang bagus. Jadi tergantung kalian bagaimana menggunakan buah-buahan itu. Apakah mau diproses jadi minuman keras yang memabukkan, yang diharamkan, ataukah mau diproses menjadi rezeki yang bagus, yang baik, yang halal. Semua itu ada tanda kekuasaan
dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akalnya. Di sini sampai ayat yang ketiga. Nah, jadi ayat ke-65, 66 dan 63 ini silakan dibaca sampai ayat 70 juga dibaca berulang supaya lancar ya. Setelah kalian bacaannya lancar, nanti kita pahami sedikit demi sedikit makna yang terkandung di dalam ayat-ayat. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Silahkan dikerjakan tugasnya, yaitu mempelajari membaca ayat dengan lancar dan tartil ya, tentunya bagus sesuai dengan tajwid, sehingga bacaan kita bernilai ibadah, karena memang Al-Quran adalah kitab suci yang membacanya dinilai ibadah oleh Allah SWT. Terima kasih. Sampai sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.